Halo semuanya, gue Biondi. Gua Reksi. Gua Ivan. Gua Ferdi. Kalian semua lagi dengerin podcast Balapan Kuda. Balada kehidupan Koko Muda. Welcome guys, welcome back to Balapan Kuda, Balada Kehidupan Koko Muda. Malam hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial. Karena spesial, selain dia wanita pertama, dia juga memiliki title-title yang ke-China-Chinaan. Please welcome Livia. Hai Liv. Hai Livia. Halo Cici Livia. Halo. Iya. Mantap nih, akhirnya kita kedatangan Cici juga ya. Selama ini koko-koko mulu kan, Iya. bosan. Akhirnya, Selama ini kering. Akhirnya pengganti sepadan nih buat yang dulu Lun. Yang udah Sih, lu jangan nggak jelas itu dong. Jangan bikin malu dong. Maaf ya dah. Ya, Lanjut, hopefully ke depannya banyak cici-cici lain kan kita mau undang kan. Betul, setuju. Biar semangat nih. Udah ada planningnya lah, udah ada Jadi yang biasa suka tidur, yang suka ketiduran macam Ulun, Iya. nah jadi bakal semangat. Lu ngaca. Yang dulu-dulu juga boleh diundang tuh. Contoh Siapa siapa tuh? Liv? Mantap. Mantap. Jangan Dulu disebut siapa lah, ya? nggak boleh sebut merek. Oh nggak boleh, ya. Ya tinggal diangkat kan maksudnya. Bukan nih maksudnya. Ya. Atau yang inisialnya TJ gitu. Wah, mantap. Waduh. Gua suka nih kayak gini. Itu panas. Itu kayaknya bukan inisial itu. Masuk tamu Oke. nih, takut ya. Iya, hari ini ya kita ngundang Cici Livia nih, kita mau dengar salah satu organisasi nih, karena Cici Livia ini sebenarnya secara profil dia itu jadi Koko Cici di tahun 2017 ya Livia ya. Terus kemarin 2021 baru ikut Miss Chinese Indo 2001. Jadi kalau kita lihat nih udah banyak banget ikut beauty pageant yang secara culture nih Chinese banget nih. Kita udah balapan kuda, kokos, tapi nggak pernah bahas yang itu Chinese. Nah kali ini kita mau bahas yang Chinese. Waduh. Nah mungkin pendengar kita nih, Koko Cici pendengar kita di sini asing nih. Apa tuh Koko Cici Jakarta atau Miss Chinese Indonesia? Karena saya juga pun dulu asing banget. Mungkin boleh cerita dulu, Liv. Apa sih itu Miss Chinese Indo ataupun Koko Cici Jakarta itu seperti apa? Ini karena ada dua acara nih. Silakan, Liv. Sebenarnya secara garis besar dua hal itu sama-sama organisasi pemuda-pemudi Tionghoa ya. Lebih difokuskan ke etnis Tionghoa, yang keturunan Tionghoa, peranakan Tionghoa. Kalau Koko di Jakarta kan berarti di Jakarta. Kalau misalnya Indonesia udah di seluruh Indonesia gitu sih. Jadi tujuannya sebenarnya kurang lebih sama untuk melestarikan budaya Tionghoa ya kita. Itu Melestarikan juga, biar budaya kita tuh nggak hilang. Nah, itu juga kita mau nanya tentang culture. Tapi sebelum itu kita mau dengar lebih jauh lagi nih. Tadi organisasi pemuda nih. Emang di dalam kegiatannya ngapain aja, Liv? Maksudnya acaranya mungkin seperti apa di dalamnya? Aku mungkin lebih bahas ke Koko Cici kali kalau misalnya lebih acara ya. Karena kan kalau misalkan Miss Chinese ini terjadi saat pandemi kan, jadi belum nggak banyak acara juga dan konsepnya adalah berbeda kan, online. Itu lebih ke beauty pageant, tapi kalau misalnya Koko Cici itu lebih ke organisasi karena kan kita ada Koko, ada Cicinya, kita tuh sama-sama. Jadi singkat cerita adalah kita jadi satu angkatan, itu kita berjumlah 32 orang. Nah, di satu tahun kita bertugas itu 32-nya itu semua bertugas. Jadi bukan cuma pemenangnya, tapi semuanya bertugas. Kita tuh buat acara. Kita selalu ada 5 acara besar, 5 acara event besar kita. Tionghoa lah biasa apa? Imlek, Bacang, Mooncake, Onde. Sama yang terakhir kita ini pemilihan untuk generasi selanjutnya. Tapi di luar itu ada juga kita ngerayain Cengbeng. Kita ngerayain Cici atau Chinese Valentine. Ada Chinese Valentine? Ada iya. Baru tahu gua. Baru tahu gua, iya. Aduh, itu Makanya kasihnya bukan jangan coklat angpau kali ya? Ada terus kita juga ngerayain apa ya? Cap gome. Pokoknya gitu-gitu. Hal-hal yang jarang kita tahu, tapi kita melestarikan, kita jangan sampai budaya itu putus di kita doang lah. Bahkan kita aja tuh banyak yang nggak tahu kan kalau misalnya kita nggak ikut itu.
Boro-boro Iya, betul, baru betul. dengar bukan? Iya, ternyata baru dengar tuh ada apa Valentine. Valentine Tapi Chinese. sorry. Juga. Sorry gue potong. Itu yang cempeng tadi gimana Liv maksudnya? Kan Kenapa itu ya, lebih ke cembeng? pribadi kan sebenarnya? Iya, itu kan lebih pribadi ya biasanya ya. Umumnya kan lebih ke keluarga-keluarga sendiri ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita itu kita kalau misalnya Tionghoa itu kan erat sama namanya kebersamaan ya, sama kekeluargaan. Iya. Nah, kita tuh biasa memperingati bareng tuh sama kayak leluhur-leluhur kita, misalkan kayak pendiri-pendiri. Sorry, dia kayak agak berisik deh. Gak apa-apa. Nih, Supporternya heboh. leluhur kita yang kayak misalkan kayak pendirinya yang waktu itu kita yang gimana ya, kayak orang-orang yang masukin budaya Tionghoa di Jakarta, itu siapa aja? Oh. Wow, baru Terus tahu. kayak pejuang Sejarahnya dari lah berarti ya. etnis Pahlawan-pahlawannya Tionghoa ya. di Jakarta kalau. Terus paling gampang adalah yang inilah kerusuhan 98 itu kan banyak banget. Oh yang iya, betul. korbannya orang Tionghoa. Nah Betul. itu biasa kita juga datangin, dan paling jelas adalah di 4 orang dari mahasiswa Trisakti itu kan 3 diantara adalah orang Tionghoa kan. Gitu. Tapi itu Itu cembeng. ada koordinasi dulu nggak, Liv, sama keluarganya atau gimana? Apa langsung pergi? Biasanya kita pasti informasi ke keluarganya, terus ada juga ke mereka tuh masih ada ikatan Mei 98 itu loh, karena mereka sampai hari ini adalah Belum kasusnya selesai. belum selesai. Wow. Jadi ya, kalau Cengbeng kita lebih ngerayain kayak ke sana. Lebih ke pahlawannya Di luar berarti kita objeknya ya. Lebih ke sejarahnya lah, tentang budaya dari pahlawan-pahlawan budaya Tionghoa juga. Tadi gue pikir ya, Oke. kok kita bakal ketawa-tawa kan. Kali ini serius banget nih. Tapi bagus banget. Jangan serius dong. Nah, tapi bagus banget. Mungkin kalau gitu kita mungkin bisa nih kita balik coba kita bahas event yang lain nih. Misalnya penasaran tuh yang tadi nih Chinese Valentine ini tuh kapan sih tanggal berapa sih itu sebenarnya? Perasaan loh. Biar Rexi bisa kasih, biar ini kan Rexi ada alasan untuk ngajak dia pergi makan kan. Iya. Tanggal Kamu tahu 30 nggak, hari Februari pasti. Tanggal 30 Februari. Gue pikir 23 Gua nanya Januari. Livia, nggak nanya lu. Bisa diam dulu. Jawab gua. Ya udah maaf. Tanggal 7 bulan 7. Tapi Tionghoa ya, tanggal 7 tuh. Tanggal Tionghoa ya. Itu kalender Tionghoa. Tanggal 7 bulan Waduh. 7. Buta gue tuh. Biasanya tuh ngapain tuh di situ tuh? Biasa, itu juga sebenarnya kalau misalnya orang Tionghoa dulu itu tukeran makanan-makanan manis. Terus biasa bulan di situ juga, itu 1 bulan sebelum hari raya Mooncake kan, dan itu bulan juga terang. Jadi itu kayak kalau katanya pertemuan antara 2 sepasang sejoli dulu ceritanya di satu jembatan di sungai apa gitu, aku lupa juga. Oh, keren banget. Jembatan Ancol kali. Serem dong. Ya. Bisa. Jembatan Ancol. Atau jembatan Angke juga bisa. Gue pikir jembatan Genit Mungkin sih. bisa tuh sih nanti lu kapan-kapan sih lu tanggal 7 bulan 7 kalender Tionghoa. Lu harus keluar, lu lihat bulan, atau ketemu untuk lu sih. Ada kalender Tionghoa, gue ada kalender iPhone kan. Wis. Hah? Kayak dari iPhone. Sombong bener. Maksudnya lihat Sombong. HP-nya sekarang. Maksudnya lihat tanggalnya kan sekarang di HP. Gak kayak dulu kan. Beli handphone dari Cungko, jadi bisa lihat tanggal kalender Cungko. Siap-siap biar nanti bisa ini ya. Ntar ceip cap go, ceip cap lak. Bisa itu tuh jadi tuh. Tapi berarti event-event yang dibikin ini berarti keren, gede banget ya. Berarti satu Jakarta dong ya. Bikin eventnya itu. Iya, biasa kita kerja sama-sama mall-mall, kalau nggak sama pemerintahan. Oh iya. Gokil. Iya, keren. Skalanya nih udah skala Jakarta gede banget. Pernah ketemu Iya, Pak Anies Jakarta kan. sama atau Pak Ahok ya dulu tuh? Pernah dong. Nah, jadi pas angkatan aku tuh hoki banget sih sebenarnya 2017. Jadi pas zaman kita karantina, kita tuh sempat ke Balai Kota ketemu Pak Ahok. Oh iya. Oh dulu masih zamannya apa ya? Zamannya Pak Ahok, terus tanggal 9 Mei kita malam final itu di hari si Pak Ahok ditangkap masuk penjara. Waduh, jadi sering lagi. Itu sejarah banget sih. Jadi Terus gimana? harusnya hari itu Pak Jarod datang ke malam final kita, akhirnya dia nggak bisa datang karena dia harus nemenin Pak Ahok ke
ke penjara kan. Jadi kita Kok juga jadi pas merinding lagi ya? malam final, kita malam pas malam final agak kecewa, tapi kita juga sedih semua kayak kita lagi memperjuangkan Budaya Tionghoa. kita lagi ini loh malam final, kita lagi mau melestarikan budaya Tionghoa, tapi di luar sana ada loh salah satu sosok pahlawan Tionghoa kita ditangkap gitu loh, kayak nangis sih kita ada beberapa yang nangis kayak sedih gitu loh. Gitu. Kayak nggak bisa lupa tanggalnya kan 9 Mei 2017. Wow, keren. Ini benar-benar wow. Another story ya. Tanggal 9 Mei kan pada tanggal jadian lu juga, Van, dulu. Nggak sakral dong, serem ya. Out of topic. 23 Januari kalau gue sih. Wis. Oh, siap. Keluar tanggalnya. BTW tapi Tapi aku juga penasaran nih. Oke, silakan Joni. ending dari acara Koko Cici Jakarta itu apa sih akhirnya? Jadi Isusuk Jakarta. Waduh. Apakah jadi juara atau gimana gitu kan? Kenapa? Sorry. Iya, endingnya jadi apa mereka? Maksudnya kan itu kan semacam beauty pageant gitu kan. Berarti kan ada juaranya. Nah, juaranya itu ngapain tugasnya jadinya? Sebenarnya juaranya itu jadi icon aja sih. Jadi icon. Tapi tetap lagi kalau aku sendiri ya, dari pandangan aku endingnya adalah keluarga besar sih. Karena kita tuh masih ada, jadi dari Koko Cici kan pertama kali berdiri tahun 2002 sampai kemarin 2019. Nah, 2020 nggak ada. Ini sekarang lagi udah semifinal untuk 2021. Angkatan pertama itu 2002 tuh kalau misalnya kalian kenal Sandra Dewi Edozel ya? salah satunya. Dewi. Edozel itu 2004 kalau nggak salah. Gokil. Enggak, Edozel 2011. I see. Jadi ada komunitasnya juga ya berarti dari sana. Ya. Kalau Koko juga mau ngecek tuh bisa tuh. Cici kan yang cantik tuh. Siapa Di Instagram Tapi Koko itu Cici high Jakarta. quality lah, susah itu. Makanya pasti high quality semua itu. Iya. Mana mau dia mareksi. Ya, mana mau dia sama gua. Aduh. Lu kasih lihat dong sih ruko lu yang berapa M itu. Nyewa. Ini saya sangat Chinese loh. Saya jago dagang gitu sih. Saya lebih koko daripada Koko Cici Jakarta gitu. Pas lagi talent, saya jago dalam berdagang. Tawar-menawar saya anti gitu ya. Ya, kalau goalsnya kita ya itu keluarga besar sih. Jadi kita ada yang masuk ke dunia pemerintahan, ada yang masuk macam-macam lah. Pernah koneksinya juga kencang ya, lumayan membangun koneksi gitu pasti. Iya, bangun koneksi, bangun relasi. Zamannya Pak Ahok waktu itu dari kita pun ada sekitar 5 orang yang kerja bareng Pak Ahok di balai kota. Jadi staf pemerintahan gitu atau? Keren. Ya, jadi brand ambasador. Dia kan jadi brand ambasador gitu. Yang waktu itu pas di balai kota tuh yang si Pak Ahok tuh loh nyari anak-anak muda berprestasi yang bisa mau mengembangkan Jakarta kan. Entah jadi PR-nya, entah jadi bagian yang smart city-nya. Terus gitu-gitu banyak sih. Cukup bangga ya sebagai orang keturunan Tionghoa ada representatif di balai kota gitu. Iya betul. Karena kan kalau biasanya orang mungkin stigmanya susah kan kayak. Harus bangga justru. Justru harus bangga. Untuk Koko Cici yang ada di PNS sana, ini. Di PNS. Mau tanya dong, kira-kira apa sih syarat-syarat buat bisa jadi Koko Cici gitu? Mungkin aspek apa yang perlu dinilai gitu? Apakah dia mesti tahu budaya Tionghoa gitu kan? Atau gimana? Mesti Cina nih. Tionghoa. Mesti Cina ya jelas. Mesti sipit. Mata merem dulu. Iya, gue bisa dong. Kita semua bisa, udah. Coba. 3B1T. Apa tuh? 3B1T apa tuh? Yang pertama behavior. Oke. Percaya. Brain. Otak. Baru beauty. Behavior, brain, beauty. T-nya? Sama yang terakhir talent. Oh gitu. Jadi kalau bukan keturunan Chinese bisa tuh? Ada sih. Wow. Yang bukan keturunan. Ada loh. Nggak eksklusif buat Tionghoa doang ya berarti ini.
Yang penting itu aspek yang tadi 3B1T sama dia mau melestarikan juga budaya Tionghoa, dia mau belajar tentang budaya Tionghoa. Oh, keren. Tapi mungkin kalau boleh, aku mau rewind dikit nih. Kan boleh tahu nggak sih kalau Olivia itu kemarin motivasinya ikut ini tuh apa sih sebenarnya? Oh, that's a good question. Motivasi ikutin apa? Koko Cici ini. Iya, soalnya out of nowhere tiba-tiba kita heboh. Wih, Olivia masuk. Wih, keren banget nih, gila. Iya. Motivasinya, sebenarnya aku tuh suka organisasi banget nih, suka banget sama organisasi. Habis itu kayak waktu itu kan udah kuliah kan, di sekolah kan udah pasti aktif banget tuh. Terus pengen cari maksudnya dari sekolah pun suka banget keluar gitu lah, nyari teman baru, nyari organisasi di luar, nyari aktivitas di luar lah intinya. Nah terus pas di kuliah itu masuk BEM, tapi ngerasa di BEM itu toksik sebenarnya. Jadi kayak, waduh. Ya mungkin kalian juga tahu lah kalau misalkan kayak ada birokrasi yang terlalu ribet, tapi setiap birokrasi ada pemotongan biaya, bla 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 ya, gitulah. Akhirnya politiknya susah ya. Kayak akhirnya ya kayak dan lucunya kan maksudnya kan swasta nih, harusnya maksudnya imbang dong kayak antara Tionghoa dan maksudnya intinya nggak ada rasis. Jadi kayak males banget kan. Nah, akhirnya carilah organisasi di luar. Ya adalah ketemu Koko Cici Jakarta. Oh, menarik. Tapi ada batas umur ya, Liv, kalau mau masuk ya di tahun itu ya? Ada. Berapa, Liv? 17 sampai 25. Ya. Wah, bisa gua. Masih bisa nih gua. Gawat nih guys, gue udah ketelat nih guys. Freddy bisa. Berarti saingan lu berkurang. Saingan lu berkurang 3 lu. Om Ii. Asuk AI. Asuk AI. BTW Koko Cici ini berarti berpasangan dong? Ya kan? Bener gak? Rasis lu. Rasis. Mau ngomongin Ivan tuh jomblo. Gue nanya. Iya. Enggak. Kan namanya Koko Cici. Waktu itu pasangannya siapa tuh? Itu maksudnya Jadi, apa dasarnya itu masih bareng atau kayak gimana? Ada Koko. Pasangannya itu Random kali. Oh, enggak. Jadi pas karantina, udah masuk karantina, itu 11 Cici sama 16 Koko, habis itu disusun sesuai tinggi badan. Oh, gitu. Kirain tuh dari awal tuh udah mesti, Jelas lu sama gue soalnya? masuk ya gitu. Jelas. Kita dengar pakai hati, Liv. Kita sama sekali nggak kenal satu sama lain ya sebelumnya. Oh, sama itu kirain tuh Mas dasarnya barengan loh. Salah ternyata. Enggak dong, terjadi Koko Cici pacaran, bukan Koko Cici Jakarta. Ya kan nggak masih pacaran, mungkin temen atau gimana. Ada yang cinlok nggak? Cinlok, nah itu baru mau nanya tuh. Cinlok. Ada dong. Oh, iya. Ada. Terus sampai jadi. Tapi anehnya nggak tahu kena kutukan atau gimana. Waduh. Kita tuh dari 2002 sampai sekarang nggak ada yang pernah jadi gitu loh. Tapi akhirnya ada yang jadi satu orang. Baru satu pasang. Terus yang tahun 2018 kemarin ada yang pacaran satu. Jadinya nih sampai nikah kan maksud lu, Liv? Ada cinlok dan yang jadi nikah baru satu. Oh, oke, Lun. Yang kedua, Lun. Ayo, Lun. Gue dukung. Ferdi. Ntar ajak Cici Tasya. Gue nggak lolos, gue kayaknya masuk 3B1T tadi, gue nggak lolos. Lu kurang di T-nya, Lun ya? Gue kurang dari B yang pertama juga udah kurang kayaknya. Oh. Lu nggak dipercaya lu nama? Enggak lah. Udah ini kan lu interview gue interview Livia nih. Nah, kita dukung lu masalahnya. Jadi kita undang Livia, bocorin rahasia biar lu bisa masuk. Kurang care apa kita Evan ya hari ini ya? Iya, betul. Silakan, Liv. Tadi mau ngomong apa, Liv? Batas umur 18 sampai 25 tahun kok. Oke. Tapi tahun ini udah tutup, tahun depan adanya. Waduh, tahun depan udah gagal lu. Ya, tahun depan udah 26 ya padahal mah udah nggak bisa lah ya udah. Coba Liv, boleh dong sharingin pas masa seleksinya tuh gimana aja? Pasti kan
seleksinya ketat banget kan. Mungkin dari ratusan peserta tuh, temen Livia dan teman-teman lainnya tuh dari bisa 20 orang ya kalau nggak salah waktu bisa masuk. Seleksinya kayak apa aja sih? Yang pertama daftar dari website gitu kan, kayak kirim foto, CV, biodata, terus motivasi, visi misi, gitu-gitulah. Bibit-bibit bobot lah ya. Habis Udah kayak nyari jodoh ya. Terus ada psikotes, ada psikotes, interview. Wah, spesialis Ada. Biondi nih. Ada. Oh ada beneran ya? Habis itu dari situ audisi dulu, audisi dari berapa ratus orang. Audisinya itu pokoknya kita siapin 2 hal. Satu kita siapin talent, yang satu kita public speaking. Nah, public speaking ini ditanya banyak hal, serandom jurinya mau nanya apa dari latar belakang behavior ke aktivitas ke apa ya? Kegiatan sehari-hari, terus bagaimana cara mempresentasikan diri, pokoknya semuanya itu random banget. Jadi skill komunikasi kita, public speaking kita, cara kita mengenal diri kita itu semuanya. Terus kalau di talent juga sama, talent apa yang kita mau sampaikan, talent apa aja yang kita bisa, terus ya gitu. Audisi cuma 2 hal itu. Oh, sama dari tinggi diukur Tes pengetahuannya gitu nggak? Seberapa teknis nggak kamu? Tentang budaya gitu. Waduh. Ada. Nggak lolos tuh kalau gua. Itu ada, tapi nggak sedetail banget kan. Itu kayak tahap audisi. Nah, habis dari audisi, akhirnya diseleksi 25 Cici, 25 Koko masuk ke semifinal. Nah, dari masuk ke semifinal itu ada 9 juri kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya 9 juri. Juga. Itu ada yang pertama juri public speaking, waktu itu Pak Doni di Kaiser, kalau tahu acara Pak Doni di Kaiser. Terus ada juri bahasa Mandarin dan budaya Tionghoa. Itu itu tuh Mandarin dan budaya Tionghoa itu dari dosen yang UBM waktu itu. Terus ada ini bahasa asing, ini ada Bulia, ini dia bisa 9 bahasa asing dari Itali, Prancis, dan Mandarin pun dia bisa, Inggris ya gitu-gitulah. Terus pariwisata itu ada ketua dari pariwisata itu ada siapa ya waktu itu? Oh, Pak Joni Sugiarto, dia masuk dalam pemerintahan pariwisata, pokoknya orang pemerintahan. Terus ada tentang hukum, tentang politik dan hukum. Terus public speaking dari ikatan juga. Terus dari organisasi kita gimana. Jadi kita tuh pas semifinal tuh ke semuanya sendiri ya ini ya. Jadi dikupas benar-benar dari segala aspek. Benar-benar berarti jurinya juga bukan juri asal-asalan ya. Jurinya tuh benar-benar yang kompeten. Udah iya udah kompeten banget. Iya. Keren. Ya gitulah, makanya itu cukup deg-degan juga sih. Nah itu semifinal 2 hari tuh. Hari pertama itu, hari kedua itu ada deep interview lagi sama psikotes. Walah. Liv, dari semua rangkaian kehidupan kamu sebagai Cici Jakarta 2017 ini, ada gak momen yang paling berkesan atau paling favorit kamu gitu? Momen tertentu gitu. Cinlok. Coba panggil Kokonya dulu. Hai Koko. Iya sih. Halo Koko. Koko siapa Koko Rexi? Waduh, mantap sih. Gak sia-sia kan lo ngundang Cici hari ini. Iya, gak sia-sia nih. Aduh. Jangan, Liv. Momen paling berharga ya sampai sekarang sih kita masih jadi keluarga sih. Apalagi satu angkatan ya yang ya kita nggak akan bisa lupa karantina kita berapa 16 hari, dan di momen pas karantina aku antara suwe dan enggak sih. Jadi tempat karantina kita aslinya tuh rusak. Jadi dan banyak cerita lah dari 16 hari itu ya bonding karena banyak cerita itu dan kita selalu bersama ya. Jadi ceritanya tuh nggak habis-habis, mau dibahas sampai sekarang juga nggak habis-habis.
Dan momen yang paling berkesan ya sampai sekarang masih jadi keluarga. Kita kayak masih ini mau ngumpul, masih sering bonding ya gitu. Dari orang yang sama sekali kita nggak kenal latar belakangnya beda-beda. Banyak kan anak rantau juga, tapi domisili di Jakarta, tapi sekarang bisa jadi kayak keluarga. Gitu. Terus sih teknik apaan tuh kumpul bonding marah-marah. Kayak gitu, bikin bondingnya bener. Sampai sekarang ngumpul tuh nggak marah-marah. Oh. Di sini boleh sih lu minta kenalin lah beberapa sih. Di Jakarta ya. Boleh. Boleh sih. boleh kan masih semangat dia. Kemarin gini banget ya. Iya, aduh. Semangat tuh sih kalau hari ini kelihatannya. Wah, minggu depan lebih semangat lagi ya direksi ini. Menunggu hasil dari Livia nanti kontaknya. Langsung dikasih loh nanti habis dari sini. Minta stok. Gile. Pilih mau yang mana, mau yang waduh, banyak nih Van, bisa bagi 3 nih sama Biandi nih. Waduh. Kenapa Bi? Lu dapat 2 Bi? Wow. Keren banget ya. Di Cungko nggak ada, di Kurun Chinese nggak ada poligami sih, nggak bisa. Nggak ada culture-nya. Ntar lu jadi omongan keluarga lu, asup lu terbanyak susah lo. Susah. Bahaya, ya? Iya, aso lu juga terbanyak, dinyirin pusing. Jangan, nggak usah. Mantap. Tapi teman-teman ya, tadi kan si Livia juga di awal tuh, kalau teman-teman ingat tuh sempat nge-share bahwa salah satu tujuan Provinsi Jakarta kan tentang culture, keturunan sebagai keturunan Chinese ya. Itu mungkin kalau teman-teman ingat ya, sebetulnya internal kami nih, Liv, kita juga pernah bahas, kita mau bahas tuh tentang budaya Chinese. Tapi kita tadi udah singgung, mungkin boleh nanya-nanya versi Livia kali ya. Harus disadari ya, kita sebagai generasi, mungkin kita generasi kedua atau generasi ketiga yang mungkin udah lupa nih sama culture kita atau budaya Tionghoa ini, bener gak sih? Nah kalau menurut Livia, gimana ngelihat generasi muda yang harus akuin ya, saya dengar tuh Koce, Ceit, tapi saya nggak ngerti makna di belakangnya gitu loh. Saya tahu cuma ngumpul makan-makan, tapi mungkin pun saya tahu cuma ada jualan kue bulan dulu, saya tahu buat kok bisa jualan kue bulan gitu. Pokoknya kalau lagi open PO, mooncake udah pasti itu udah bulannya ya. Betul. Nah kalau Livia sini lihat anak muda, kalau kita akuin, saya pun jadi bagian dari anak muda yang mungkin udah mulai kelupaan nih sama akar budaya gitu. Mungkin pandangan Livia gimana tuh terhadap hal tersebut? Sebenarnya kita itu biasa anak muda kalau aku lihat ya, kita tuh gengsi sih, kayak gengsi dan karena kita sering diledekin, Cina lu, sikit lu, aku Cina. Tapi harusnya malah karena diledekin gitu, kita harusnya bangga sih. Kalau menurut aku ya, kayak nggak gue Cina, kenapa gue Tionghoa gitu? Karena kalau misalkan dilihat dari sejarahnya, kita tuh sebenarnya orang-orang Tionghoa itu salah satu pendiri bangsa juga gitu loh, orang-orang yang berjuang. Karena akar budaya kayak berdagang, terus kayak macam-macam itu semua akarnya dari budaya Tionghoa gitu loh. Dan kan dibilang kayak nenek moyang kita pun seorang pelaut, dan banyak kan kalau misalnya lihat nenek moyang kita tuh rata-rata dari daratan China sebenarnya. Nah terus kalau dari kita anak muda sekarang kayak maunya ke barat-baratan lah, dan kayak takut dibilang Cina lu gitu loh. Kayak menurut aku ya harusnya kita bisa lebih bijak untuk menerima segala budaya sih. Dari budaya Indonesia sendiri, dari budaya Tionghoa, dari budaya luar yang manapun, kita harus lebih mau terbuka sama semua budaya sih, bukan cuma salah satu budaya doang. Iya, kalau kita lihat di Amerika ya, itu mereka sampai ada istilah-istilah khusus untuk orang keturunan gitu. Misalkan ABC untuk perempuan yang American born Chinese, kalau teman tahu ya. Saya rasa nih Indonesia ke depannya kayak gini nih. Bener, jadi mereka tuh istilah ABC, Rexi. Mungkin aja nih kerja Indonesia akan ada kayak gitu. Jadi perawakannya Chinese, keturunan Chinese Indonesia, tapi nggak ngerti sama sekali tentang culture-nya gitu loh. Jadi ya, mungkin ada tipikal. Makanya juga kalau kita perhatiin ya, teman-teman, kalau kita bergeser ke negara tetangga yang masih ada Chinese-nya kayak Singapura sama Malaysia aja, mungkin kalau kita ke sana, Huai mah kita kalau udah nggak usah balas, pasti udah pandangannya beda nih. Wah, kamu Chinese atau bukan gitu, ya nggak sih? Betul. Jadi ya memang harus diakui sih, kita cukup secara secara keturunan kita mungkin strategi terhadap budaya. Bahkan jangan-jangan nih anak-anak kita mungkin nolak, wah sudah tidak tahu apa itu
Iya. culture. Dari kita aja sekarang udah kayak aduh lah nggak penting lah, simpelnya kayak budaya apa ya, kayak budaya pernikahan kan masih kental banget tuh, harus ini banyak syaratnya kan kalau kita sekarang kayak mau sebodoh nggak penting lah gitu lah kan, jangan buat ribet lah gitu. Tapi itu sebenarnya ada salah satu budaya yang harus dilestarikan, tapi kita harus tetaplah harus bijak lah. Misalkan disuruh makan miswa, kita nanya dulu kenapa harus makan. Ya balik lagi, kita udah generasi milenial malah aku udah generasi Z kan, malah yang kita harusnya nanya gitu, kenapa budaya ini harus dilestarikan gitu. Kalau nggak penting ya sebenarnya juga nggak usah gitu loh. Oke. Mesti critical thinking berarti. Wah, Mantap. berpikir Jangan- kritis. Jangan inget Imlek doang, Lun. Itu paling penting sih soalnya. Kan sekarang kan ingatnya itu apa sih? Paling tadi? gampang diingat ya, Chinese ada cuan. Chinese Valentine. Cuan Apa, banget sorry? ya itu. Ah, Apa? Chinese Valentine sih. Oh, Chinese Valentine betul. Chinese 7 Valentine. bulan 7. Aku suka 7 Oh, iya. bulan 7. Ingat tuh sih, ingat. 7 bulan 7. Tanggal Cina Sebenarnya- kan itu. Sebenarnya basic dari semua budaya Tionghoa ya itu ngumpul sih. Iya, Oh, iya, Intinya betul. Saya ngumpul setuju. keluarga. Mau Setuju. mungkin, mau bacang, mau hari ibu, itu hari onde, itu selalu sama kan. Terus mau Imlek, mau cengbeng, mau semuanya intinya ngumpul sama keluarga. Tapi iya harus disyukuri juga sih kita sebagai Filipinus ya. Kalau saya mungkin kalau boleh bandingin sama teman kita yang mungkin di luar kita saya keturunan, mereka tuh mungkin gara-gara hari raya nggak begitu banyak, jadi nggak punya alasan untuk kumpul. Kalau kita mungkin gara-gara masih kuat ya, saya kutip tuh sebenarnya di awal dipaksa untuk kumpul, jadi lama-lama jadi punya kerekatan gitu sama keluarga gak sih? Kalau saya pribadi sama keluarga besar tuh, jadi kayak ada aja alasan untuk bisa ngumpul, jadi kenal gitu sama sepupu mana gitu. Itu saya pikir saya syukuri sih. Budaya Tionghoa yang emang budaya kekeluargaan sih ya. Kental banget kekeluargaan, betul. Ya, jadi memang harus intinya jangan melupakan keluarga sih. Mau sejauh apapun kita benci sama keluarga, kita lagi susah pasti kita cari keluarga sih. Tapi Dengerin Lun. One is number one. Tapi kalau sekarang kita anak muda kayak lebih mementingkan teman ya dibanding keluarga. Ya. Ivan lebih penting pacarnya. Kalau Rexi lebih pentingin pacar. Oh, Nah, Rexi itu. tuh. Pal punya aja Kalau kan. pacar- Jauh-jauh ke Cilegon. Jauh-jauh ke Cilegon, kan rumah gue di Cilegon. Oh. Kalau Jauh-jauh pacarnya dari jadi Cilegon ke calon Angke nih. keluarga nggak apa-apa. Tuh dengerin kayak Livia ngomongnya Van. Saya sekali enggak nih. Betul. Dikenalin Tapi makanya bentar sih jangan cuma dikenalin sih. Bentar deh, kan Ya, tadi kita ngomongin soal yang Koko Cici nih. Sebenarnya pengen tahu juga nih soal yang tadi Miss Chinese Indonesia ini. Kalau ini tuh gimana sih sistemnya? Apakah cuma katanya online kan? Nah itu gimana tuh? Kayaknya menarik juga nih di masa pandemi gini ada event-event kayak gitu. Nah, Nonton BDW loh. Lun. Apa? Wah, silakan Cliff. sebenarnya Dulu gua basicnya nonton. sama. Dia kan ditampilin di YouTube dulu, tapi silakan deh. Oh, Oh iya. Yang misalnya itu sebenarnya basicnya sama, mau cari icon untuk mempresentasikan wanita Tionghoa di Indonesia. wis. Gue suka nih. Ide bagus nih emang nih. Wanita. Poinnya wanita. Setuju nih gue sama kegiatan begini nih. Nah, berarti harus dibuat ya icon Koko Cilegon. Koko Cilegon. ya Cilegon. Jangan Tapi sama Indonesia Cilegon. tambahkan ya Miss Chinese Indonesia berarti. Di seluruh Indonesia berarti ya. Iya, tapi ada berbagai daerah sih Lun. Iya, itu Iya, banyak kok. betul. Kita ada yang dari Riau, dari Bali, dari Kalimantan, dari Pontianak, dari Makassar, dari NTB. Jadi dia memang seluruh sedap. Indonesia. Jadi Sebar ya. dan keturunan Tionghoa gitu. Nah, Yang kalau ini baru harus mempresentasikan- keturunan Tionghoa nih. Iya. Dan harus ada nama Tionghoanya juga. Terus kayak Oh, nama Cina. Mandarin. Oh iya, Cina lagi. Salah. Rasis tuh emang. Senang banget Rexi lari ketawa itu lepas banget loh. Kita
kita Mas, nggak gua boleh Kalau di situ tuh menghina ngapain? loh. Oh iya beneran nggak Kalau boleh. di situ tuh ngapain sama nggak? Sama nggak sih? Maksudnya ada karantina juga gitu. Tapi nggak ada ya kan lagi kalau online gini. Karantinanya Pandemi. online. Karantinanya online lebih kayak cuman ya itu pembekalan buat kita, pembekalan kayak bagaimana harusnya sebagai orang Tionghoa, sebagai wanita Tionghoa, kita harus smart working, harus yang itu memecahkan stigma negatif. Ya kita intinya jangan minder jadi orang Tionghoa juga. Terus kita kasih tahu dari kekuatan pikiran kita, terus bagaimana kita sebagai orang Tionghoa mempresentasikan Tionghoa itu sendiri dalam diri kita untuk Indonesia. Wes, sangat Setuju, mulia setuju. sekali tujuan. Mantap. Tapi jadi kepikiran deh. Memang kalau sekarang nih secara spesifik wanita Tionghoa Indonesia sih ada struggle khusus gak sih? Apa yang dibikin? Maksudnya kalau Miss Universe itu kan salah satu yang mau digambarkan adalah empowerment wanitanya, gara-gara melihat ada banyak kasus mungkin kekerasan secara wanita. Sehingga saya ya mungkin atau enggak melihat bahwa wanita itu bisa berdampak juga. Nah, kalau Miss Chinese Indonesia ini gimana tuh latar belakangnya nih? Apakah sudah ada mungkin ada latar belakang Problem, ya? entah masalah atau ada pergumulannya kah? Kayaknya kalau dari aku sih ngeliatnya nggak ada latar belakang sampai kayak gitu ya, tapi balik lagi kita biasa nih stigma. Kita cici-cici biasa kan cici-cici amoy atau itu dan Waduh. Yang suka di catcall, bagaimana catcall. ya catcalling gitu, terus kayak bagaimana sikap kita sebagai wanita kalau dipanggil kayak gitu, terus lebih kayak mempresentasikan bagaimana kita harus hidup sebagai wanita Tionghoa sih, bersikap. Nah, terus Yang Tiger Mom gitu kan? Tiger Mom. Enggak. Jangan. Ya, Itu loh cara mendidik anak dengan cara keras. Ya nggak gitu, justru itu salah. Nggak salah juga sih, itu beda, tergantung pandangan. Tergantung pandangan. Terus kayak ada stigma kalau misalnya wanita Tionghoa kan nggak, sering banget kan kayak lu harus bisa masak, lu nggak boleh kerja, ada juga yang kayak gitu kan. Terus ada juga yang kayak apa ya wanita Tionghoa identik dengan matanya sipit, kulitnya putih. Terus kita harus punya bakat, punya kemampuan sebagai cewek gitu, kayak ya gitulah. Terus itu latar belakangnya. Tapi abis itu ini juga sih ada yang kayak kita harus, kan ada ajang internasional tuh yang dari Miss Chinese Indonesia ke Miss Chinese World. Nah, nanti kita disiapkan untuk mempresentasikan Indonesia di budaya akulturasi Indonesia sama Tionghoa ini di China nanti. Itu satu. Kedua, kita juga kayak membuka peluang ekonomi dari hubungan internasional China sama Indonesia gitu. Wow. That's really good ya. Baru tahu nih. Wow. Jangan that's Tapi really kemarin good dong. sempat lihat Kan how. Tapi ya pas lihat waktu di YouTube mereka tuh udah centeh Yao Liang. Bener-bener gila tuh ini, bener-bener kayak dari kerajaan Joko punya Dewa Dewi turun tuh, gadesnya tuh. Itu berarti pakai kostum Mantap. gitu ya. Ada itu kan kayak fashion show-nya gitu berarti. Yang baik. Baju-baju tradisional Cina itu. Iya. Kemarin karena online jadi kita kayak harus nyari sendiri sih kayak baju-baju kayak gitu. Biasa Chongsam gitu lah. Boleh nih Jadi kalau nonton bisa di YouTube ya, Liv ya. Iya. Sebenarnya karena online sih jadi nggak kurang. Kalau menurut aku sih kurang fair ya, karena kan semua hanya sosial media ya. Balik lagi sosial media kan penuh tipu-tipu. Iya, betul. Perlu drama. Iya. Benar-benar. Ada Miss Chinese. Tapi keren sih. Ada Mr. Chinese-nya juga nggak? Nggak ada Mr. Chinese. Sayang sekali. Nggak ada Mr. Chinese. Ya, sayang Wah, sekali. ini mau Mr. daftar Chinese lagi jangan toko. Ijelgon. Jaga toko.
Ngkongkonya jaga toko semua. Di Cilegon tuh. Cek. Ngecek Bukan gua. ngecek glodok. Bukan gua pasti, bukan gua. Kongkong glodok. Padahal gue udah support tuh lo sih biar lu jadi Mr. Chinese Indonesia Yang pertama atau Cilegon gitu. mewakili Cilegon. Saya dukung seleksi menjadi wakil Cilegon untuk Indonesia. Lebih baik. Mr. Chinese. Ni hao. Jangan lah, dia Wow. kayaknya kalau dia mah yang ada malah membawa citra buruk sih buat yang Indonesia. Mendingan jangan sih kalau menurut gua. Nah, bagus tuh, itu ngerti gua. Mantap. Behavior-nya kurang baik. Jangan. Berarti kan siapa tuh nanti koreksi bisa jadi Menteri Perdagangan Indonesia kan? Jangan. Bisa. Nanti dicuanin Amin. semua sama dia. Ntar jangan. Ntar diuntungin sendiri korupsi dia, jangan. Aduh, bocon, bocek lah katanya. Iya. Harusnya sih udah ya teman-teman ya, kita rasa ya. Thank you banget Liv untuk sharing-sharingnya. Ini benar dunia baru banget sih untuk kita nih. Nama doang nih kokok-kokok nih, tapi kita nggak ada pengetahuan tentang ini, kita kurang dalam, kurang banget nih. Mungkin Liv, kalau kamu mau kasih closing statement atau mungkin kasih statement untuk di luar. Apa buat teman-teman yang suka sama organisasi, bolehlah cari organisasi di luar yang kayak gini nih. Karena dari yang nggak kenal apapun, nggak kenal siapapun, bisa kita kenal bareng-bareng, bisa belajar banyak juga, dari belajar ngomong, belajar bergaul gitu-gitu. Dan boleh langsung di follow aja. Ini Koko Cici lagi hari ini semifinal. Nanti akan ada karantinanya online dan offline, akan ada malam final. Siapa tahu ada yang mau sponsor nih, langsung dicari aja Instagramnya @kocijakarta tuh. Koci Jakarta. Reksi. Siapa tahu yang mau sponsor kan dari Cilegon. Gua nggak sponsor, gua stalking aja. Friendzone, sponsor friendzone. Hebat. Friendzone. Tuh cari aja. Oke, mungkin kita juga mau shout out kali ya untuk Livia. Bentar. Indo itu nanti tahun depan ada di 2022. Wih, mantap. Keren. Saya nunggu Miss Chinese Indo 2022. Tapi Liv, kamu juga mau share gak kerjaan-kerjaan kamu? Saya tahu kamu lagi sibuk apa? Maksudnya mungkin usaha-usaha. Ya, out ya. Liv, kamu kalau unmute? Tadi keluar ya? Ya nggak apa-apa. Ini kita dengar. Tapi Miss Chinese 2022 kita juga nunggu kok siapa aja finalisnya. By the way, Liv, boleh gak Liv? Kamu juga mungkin kalau mau promosiin usaha-usaha kamu, misalkan di sini kan untuk temen Koko Cici ini juga mungkin dari kita udah sebutin satu brandnya Friendzone, bahkan bukan cuma Friendzone, tapi banyak banget nih usaha-usaha yang di Cici Entrepreneur. Silakan Liv, kalau Cici mau promosi juga. Apa ya? Gratis ya? Gratis kan, Van? Gratis lah buat Cici Livia mah. Boleh gratis. Kalau misalnya yang nyari F&B ada dengar friendzone.jkt. Pakai 48 ya? Waduh. Abis itu kalau misalkan nih kalau yang di sini udah mau seven.organizer gitu. Oh, isi kan lu. Disponsorin Livia lo. Jadi bisa tadi di mana tuh ada @friendzone Jakarta sama satu lagi apa? Seven Organizer. Seven.organizer. Wah, ulun kayak mau boleh pakai tuh ini nanti. dua-duanya nih. Koko Cici semua mungkin bisa nih nanti habis ini langsung cek Instagram tadi yang dia disebutin sama Cici Livia nih, itu pokoknya mantep banget lah. Mungkin kalau saya mau langsung DM Cici Livia juga boleh kayaknya ya. Bisa harga teman kan, Liv? Kalau mau endorse, waduh, ini nih kayak gini Koko yang ngerti musnahkan. Iya kayak gini nih makanya. Kayak gini lu mau jadi Menteri Perdagangan kan. Hancur Indonesia. Aduh. Boleh ya, bisa. Boleh langsung DM aja. Tuh langsung bisa harga teman tuh, cengli lah kayak gini nih. Ya kalau ada yang mau endorse juga bisa ke Instagram Livia langsung. @Livia Alvita Livia. Gampang banget tuh, namanya sama seperti nama di Zoom ini ya. Terus kalau misalkan ada yang mau belajar, misalkan nih, aku kan salah satu hobi aku diving, siapa yang mau belajar boleh lah. Waduh. Diving. Wah. Ada. Spesial. Multi talent banget ya Cici Livia ini ya. Gila. Iya. Nggak salah dong masuk Idaman. Koko Cici sama Miss Cici Chinese. idaman. Iya, nggak salah. Iya.
Siapa tahu Sikat kan ada yang mau B. belajar menikmati keindahan Indonesia kan. Indonesia kan Wes. lautnya indah banget kan, terkenal. Masa Betul. kita cuma tinggal di darat doang. Oh, Sikat B. Mantap lah. Oke, menarik. mantap. Oke, gua rasa cukup kali Koko semua ya. Thank you sekali lagi Livia udah sharing-sharing untuk malam hari Mantap, ini. Malam mantap. minggu loh kita rekamannya. Kalau ada Koko Wih. di sana, salam. Jangan marah-marah kami. Gua rasa cukup. Thank you semuanya. Thank you udah Thank you dengerin. juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah, thank you. Bye.